Baik, kali ini gue bakalan membahas mengenai cara membuat data. Dan gue berencana topik ini bakalan jadi 3 video. Nah, video pertama gue bakalan membahas pengenalan cara membuat data yang simple, yang hanya sebuah data aja. Kita tuh harus mengerti yang namanya sebuah definisi data gitu kan. Kemarin kan sudah saya singgung berkali-kali definisi data gitu. Misalnya di sini ya, kita buat data A. Kita definisikan data A itu isinya hanya satu objek. Gitu. Data A isinya satu data doang gitu lah, satu numerik doang gitu isinya. Yaitu 2 gitu. Nah, penulisan sama dengan yang tanda panah ini. Tanda panah ini itu bisa kita ganti dengan sama dengan, itu sama aja. Tapi ini ya, gue pakai A yang gini aja deh, nah biar beda gitu. Tapi kita secara umum pengguna RStudio itu biasanya menggunakan dengan tanda panah ini atau tanda kurang dari dan juga minus ini ya, tanda panah ke kiri. Kenapa? Karena sama dengan itu biasanya dipakai di atribut gitu. Kemarin kan kita udah pakai tuh buat yang namanya fungsi log, itu X sama dengan, terus koma B sama dengan gitu kan. Sama dengannya dipakai di atribut gitu. Sedangkan ketika kita memakai sama dengan udah dipakai dari definisi sampai ke atribut juga dipakai, itu biasanya terlihat kurang rapi gitu. Jadi nggak ada ciri khas untuk mendefinisikan sebuah data seperti itu ya. Jadi kebiasaan atau biasakan kita pakai tanda panah ke kiri saja gitu ya, terserah kalian sih sebenarnya. Tapi saya menyarankan seperti itu. Kita langsung masuk ke dasar pembuatan sebuah data, yaitu adalah vektor. Kita harus mengenal vektor ya. Vektor itu adalah himpunan data ya, himpunan sebuah data gitu. Hanya satu data ini. Misalnya kita buat data apa ya, dat1 gitu, data 1 gitu ya, gue singkat dat1 gitu, yang isinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, dat1 ini adalah sebuah vektor, bisa kita sebut dengan sebuah data dan juga sebuah vektor karena hanya isi satu doang gitu. Mengerti sampai sekarang? Nah, bisa gak sih kita buat data dari persoalan gitu, persoalan yang udah kita bahas kemarin? Oh bisa, tentu bisa. Jadi misalnya lu pengen cari hasil perhitungan dari 10 soal gitu ya kan, lu masukin aja soalnya gitu, dijadiin sebuah data, lu masukin aja semua soalnya. Di sini gue udah ada contoh ya, seperti ini. Seret. Nah, sudah ada. Nah, ini langsung keluar. Loh, kok hasilnya desimal? Iya, ternyata di sana ada soal yang menghasilkan angka desimal gitu. Yaitu soal dengan nomor urut ini nomor urut ke-5, soal nomor urut ke-7. Ya. Berarti ini yang membuat semuanya hasilnya desimal dengan 6 digit di belakang koma gitu. Jadi output pada R akan menyesuaikan angka yang memiliki digit terpanjang di belakang koma gitu. Misalnya digit terpanjang di belakang komanya hanya 2 gitu, misalnya sampai 3,45 ini aja gitu ya, tentu digit di belakang komanya hanya ada 2 gitu ya, bergantung. Itu mengenai output di RStudio mengenai data. Selanjutnya, bisa nggak sih kita buat data kayak begini tapi nggak nulis satu-satu? Bisa, di Excel aja bisa, masa RStudio nggak bisa? Bisa. Misalnya kita ada 1 new gitu ya, kita buat langsung aja. Misalnya kita buat ini kan 1 sampai 5, jadi kita buat 1 sampai 10 misalnya. Kita panggil ini ya, keluar langsung 1 sampai 10.
nih, hanya sesimpel itu. Nah sekarang di vektor itu atau di pembuatan data itu bisa kita memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di RStudio. Yang pertama ada fungsi sequences ya, atau urutan gitu, pembuat data urutan. Nah, gimana sih kan maksudnya ya? Ya sama seperti ini sebenarnya, tapi bisa kita, ini kan nggak bisa kita modif gitu, misalnya ini kelipatannya hanya satu, dari satu ke dua, ke tiga, ke empat, ke lima gitu. Misalnya kita buat kelipatan 3 gitu kan, tak bisa nih buat kita ada 3 ya, kita buat kelipatan 3 pakai itu pakai fungsi square. Nah sec ya, sequences ya ini bacanya nih sec. Nah, misalnya from sama dengan, nah di atribut ini pakai kan sama dengannya gue bahas tadi. From ini agak lebih panjang deh, ke 12 gitu bakalan muncul. Nah ke 12 ini pakai, gue nggak mau kelipatan 1, gue mau pakai kelipatan 3 misalnya ya, kita pakai atribut yang namanya by. Kelipatan 3 berarti harus lebih panjang dong biar datanya banyak, misalnya 35. Ini nih. Nah terlihat kan perbedaannya, ini sampai 35 juga deh biar sama gitu. Dat3 sama Dat3n, lihat kan perbedaannya. Dari panjang datanya dia beda. Ini otomatis panjang datanya 35/1 34. Nah ini panjang datanya berapa nih panjang data nih gitu. Kita bisa mengetahui panjang data itu dari fungsi ini selagi disinggung kan. Nah ada 12 panjang datanya seperti itu. Oke, kalau dari fungsi sequencesnya sendiri bisa nggak sih ditentukan panjang datanya? Bisa. Misalnya kita buat 3 new 2 gitu, jadi kita tentukan panjang data yang kita inginkan gitu, random gitu lah, data random dari 2 sampai 35, tapi panjangnya udah kita tentukan gitu kan biasanya. Nah length dat3 ini kan sebanyak 34, gue pengen isinya 40 gitu, kita pakai atribut yang namanya length. Nah itu kan sudah disinggung, length panjang ditentukan misalnya sebanyak 40. Nah begini tuh bisa nih, sebanyak 40 ini data random gitu. Jadi kita nggak usah menentukan berapa kelipatannya karena kita mau random gitu, dan sebanyak 40 seperti itu. Oke, kita berlanjut membuat data menggunakan fungsi repetition atau pengulangan. Repetition, misal di sini kita buat data 4 ya, data 4 tuh kita buat data 4 gitu menggunakan fungsi repetition. Misalnya kita tulis rep, misalnya kita buat data 3 gitu, sebanyak 3 kali gitu, misalnya kan repetition pengulangan kan, sebanyak 3 kali. Kita lihat, nah gitu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita buat datanya nggak cuma 1 gitu, misalnya kita buat datanya ada panjang datanya sebanyak 3 gitu, bisa
nanti munculnya ya ini nih, nggak ada pembeda nih. Nah nih ada 3 kali kan datanya, 123 123 123 gitu kan, karena yang kalian inginkan adalah data, buat data 123 sebanyak 3 kali. Tapi kalau yang kalian maksudkan adalah gua pengen ini data satunya ada 3, duanya ada 3, tiganya ada 3 gitu, sama aja sih sebenarnya, tapi secara berurutan kayak begitu. Harusnya nggak begini, bukan pakai times atributnya tapi pakai each. Nah nggak ada berbeda lagi. Nah berbeda kan each, jadi setiap data itu sejumlah 3, sedangkan yang times itu keseluruhan data akan ditulis berulang sebanyak 3 kali, kayak gitu ya. Misalnya kita buat each dan times-nya gitu, kita gunakan dua-duanya gitu, fungsi dua-duanya. Oke, no problem gitu. Kita pakai array, nggak usah terlalu lama hitung satu ditulis 1 2 3 itu, jangan. Kita pakai yang udah kita pelajari, misalnya 1 sampai 5. Terus setiap data itu memiliki 2 pengulangan dan datanya sendiri memiliki pengulangan sebanyak 3 kali. Misalnya seperti ini. Oh, ini Eca. Sorry. Siapa bro? Nah, satunya ada 2 nih, setiap nulis 1 2 2 2, dan ini berulang sebanyak 3 kali seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai pembuatan vektor ini, yang paling penting apa? Pengurutan biasanya ya, sorting. Fungsi penting ini gitu yang biasanya dilupakan dan dicari lagi. Kita short data apa yang bisa short, data 1n ini ya, kita pakai yang kecil-kecil aja, data 1n dengan urutan dari yang kecil ke yang gede gitu. Gue pengen dari yang gede yang ke kecil gitu ya, tinggal decreasingnya itu jadi true, itu mengurutkan. Nah, seperti biasa kita berlatih ya, yaitu soal A. Mari kita buat dan simpan buat dan definisikan ya, buat dan simpan sebuah data menggunakan fungsi sequences. Ini sequence ini dari 5 sampai 11, itu bukan negatif, 5 sampai 11 dengan kelipatan 0,3. Oke, kita buat data pakai fungsi sec ini from 5 to 11 by 0,3. Nah, kita lihat datanya. Nah, ini. Jadi jaraknya 0,3 begitu ya, sampai 11. Oke. Sekarang langsung ke soal B. Dengan pengurutan yang berbeda gitu. Ya kan? Sekarang soal yang B.
Nah, soal yang B ini kita diperintahkan untuk menulis ulang data A namun dengan urutan yang berbeda. Ya kita pakai short ya, kita langsung pakai short aja gitu. Nah, data A kan diurutkan dari yang 5 ke 11 atau yang kecil ke yang gede gitu. Sekarang berarti kita ganti ya, kita ganti urutannya, berarti jadi decreasing true. Kita lihat ini, run ctrl enter ya. Nah, itu langsung dari 11 ke 5. Selanjutnya soal C, kita ada C. Repeat the vector C tuh sebanyak 2 kali dengan setiap elemennya itu berulang sebanyak 10 kali dan simpan hasilnya, dan urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Wow gitu. Kita buat dat C yang pertama, kita tulis vektornya dulu ya. Oke, kita perlahan saja, jangan langsung ke rep, perlahan. Negatif 1, 3, negatif 5, 7, negatif 9 gitu. Kita save. Dat C nya masih berubah seperti ini, bukan bilangan repetisi gitu. Sekarang kita pakai fungsi repetisi gitu ya. Rep, apa yang di rep? Dat C sebanyak 2 kali ya, times dengan 2, terus banyak pengulangan setiap itunya 10. Sorry, kita lihat sekarang dat C nya. Nah gitu, jumlahnya 100, berarti di sini ada 5 ya panjang dat C nya. 5 kali 2 kali 10, 100. Oke. Selanjutnya tampilkan data. Sekarang langsung tampilkan ya, tampilkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Decreasing true. Nah, oh iya benar, gitu kan, dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang tadi itu nggak urut ya. Iya. Ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, selanjutnya ke soal D. Dat D. OMG. Langsung aja, tapi kita definisikan perlahan persatu ya. Buat data sequence of data urutan 6 ke 12 inklusif. 6 sama 12 nya itu termasuk ya. Berarti 6 sampai 12. Oke, selanjutnya buat repetisi 5,3 sebanyak 3 kali ya. Repetisi 3 sebanyak 3 kali, threefold kan. Mana sih 5,3? Udah ngantuk ini. 5,3. Selanjutnya angka doang, negatif 3. Selanjutnya wow, from 102 dengan akhiran panjang data dari C. Pakai length dari dat C nya ini, panjang data kan, ini yang dimaksudkan, total length of the vector created in C dengan ini sequence of 9. Ditentukan panjangnya
length, bukan sih, length out ini sebanyak 9. Kita coba jalankan ya, error enggak? Oh enggak, ini jadinya ya datanya. Pastikan bahwa panjang data dari vektor yang udah dibuat di soal D itu sebanyak 20. Oke. So ini udah kelihatan, udah gue run. Sudah selesai.